Halo semua, saya Misha. Dan saya Renata. Mari support His Grace Church YouTube channel dengan cara like, comment, share, and subscribe. Thank you, God bless you. Shalom, kita berjumpa kembali di dalam program God Word Study. Kalau di seri sebelumnya kita sudah belajar mengenai doa dalam kehidupan orang percaya. Kali ini kita akan membahas mengenai puasa, satu kegiatan yang tentu sudah tidak asing dalam hidup keagamaan kita sebagai orang percaya. Puasa seringkali ini menjadi satu kegiatan yang mungkin menjadi rutinitas dalam kehidupan orang percaya. Rutinitas, kenapa saya katakan? Karena puasa seringkali dijadikan sebagai alat bantu untuk dalam tanda petik memaksa Tuhan untuk menjawab maksud dan tujuan. Kenapa saya juga katakan rutinitas? Karena kebanyakan dari kita mungkin belum memahami secara tepat apa sebenarnya makna dan esensi dari puasa itu. Kenapa kita harus berpuasa? Dan apa tujuan dari kegiatan ini ketika dilakukan oleh umat Allah di dalam kitab suci kita yang terbaca di dalam kitab suci kita, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kenapa umat Allah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru harus berpuasa? Dan kenapa kita kini pun harus juga melakukan hal yang sama, puasa? Untuk apa kita berpuasa sebenarnya? Nah, puasa sebenarnya merupakan satu kegiatan tidak makan dan tidak minum dalam periode tertentu dengan tujuan keagamaan. Sekali lagi, puasa pada dasarnya merupakan kegiatan pada periode tertentu, misalnya dengan tidak makan dan tidak minum dengan tujuan, yaitu tujuan keagamaan. Nah, puasa juga identik dengan yang namanya sikap merendahkan diri. Jadi, kalau kita semua berpuasa hanya untuk agar doa-doa kita dijawab, sepertinya masih kurang tepat kegiatan atau ibadah yang kita lakukan ini. Ingat bahwa pada dasarnya puasa memiliki tujuan keagamaan atau keimanan dan juga harus didasari oleh sikap hati dari mereka yang berpuasa, yaitu merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, oleh karena itu kalau kita berpuasa sebenarnya ini merupakan satu gambaran, merupakan satu simbol bahwa kita ini sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Oleh karena itu kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Allah, otomatis Tuhan itu harus kita dudukan lebih tinggi di dalam diri kita. Ya, Tuhan harus menjadi Tuhan yang sebenarnya Tuhan harus menjadi raja ketika kita melakukan puasa. Pada mulanya kita melihat di dalam Alkitab bahwa kegiatan puasa dilakukan oleh umat Israel ketika mereka sudah terbentuk menjadi satu bangsa. Bangsa Israel sekaligus umat pilihan Allah. Di dalam hukum Taurat yang mengatur hidup peribadatan, hidup keagamaan dan keseharian dari orang Israel, di situ ada hukum yang mengatur supaya mereka melakukan puasa sekali dalam setahun, yaitu pada hari pendamaian. Di dalam Imamat 16 ayat 29 sampai 30, firman Tuhan berkata, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Kemudian di pasal 23 ayat 27 dari kitab Imamat, firman Tuhan berkata, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hukum keagamaan yang mengatur umat Israel bahwa sekali dalam setahun mereka harus mengadakan puasa pada hari pendamaian.
Kalau saudara memperhatikan kalimat-kalimat dari ayat firman Tuhan tadi, di situ ada kata merendahkan diri, mendahului kata puasa. Itu sebabnya di awal tadi saya katakan bahwa puasa itu harus didasari oleh sikap untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan harus didudukan lebih tinggi daripada orang yang berpuasa. Dia harus dijadikan, dalam pengertian dia harus dijadikan sebagai sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan sebagai Raja. Dalam perkembangannya ternyata orang Israel melakukan puasa bukan hanya sekali dalam setahun, ya. Mereka bisa melakukan puasa seminggu 2 kali. Seperti yang bisa kita lihat kebenarannya di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 11 sampai dengan ayat ke-12. Di situ firman Tuhan berkata, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Ya, orang Farisi atau guru pada saat itu, pemuka, alim ulama pada saat itu ternyata melakukan puasa paling tidak seminggu itu 2 kali. Tentunya kalau alim ulama, pemuka agama melakukan puasa seminggu 2 kali, hal ini akan diikuti oleh umat Allah. Nah, di dalam Alkitab sendiri kita akan melihat ada beberapa motivasi yang mendasari kegiatan puasa dari umat Allah. Ya. Yang pertama, puasa itu dilakukan sebagai tanda pertobatan atas dosa. Nah, kegiatan puasa ini dilakukan atas dasar pengetahuan umat Allah itu sendiri bahwa Adonai, Tuhan Allah itu adalah Allah yang Maha Pengasih. Sehingga ketika mereka melakukan kesalahan, mereka menyatakan pertobatan mereka, mengharapkan supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka, itu dengan cara berpuasa. Jadi puasa dilakukan ketika orang menyadari, umat Allah menyadari bahwa mereka sudah melakukan satu kesalahan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai tanda bertobat, maka mereka mengadakan puasa. Seperti yang tertulis di dalam kitab Nehemia, pasal yang ke-9 ayat pertama dan yang kedua. Firman Tuhan, pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Jadi inilah motivasi yang pertama yang bisa kita ketahui, motivasi yang mendasari kegiatan puasa dari umat Allah. Berikutnya, umat Allah berpuasa didasari atas motivasi supaya untuk meneguhkan atau menopang doa-doa yang mereka naikkan kepada Tuhan. Jadi, ketika umat Allah menghendaki satu jawaban doa dari Tuhan, maka mereka melakukan puasa. Bukan hanya sekedar berdoa, doa diikuti dengan kegiatan berpuasa dengan harapan supaya doa-doa mereka didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dalam hal ini, puasa itu seperti backup dari doa-doa yang dinaikkan. Nah, di dalam Esra pasal 8 ayat 21 sampai 23 firman Tuhan berkata, "Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami." Jadi motivasi berikutnya saat seseorang melakukan kegiatan puasa, yaitu di puasa dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bimbingan dan pertolongan Allah. Nah, di dalam bagian Alkitab Esra, ya, ini berbicara mengenai umat pembuangan yang hendak kembali ke tanah perjanjian, ya, ke kampung halaman mereka. Maka kepulangan mereka ini tentu harus melewati perjalanan yang jauh, jarak yang jauh, situasi dan medan serta keadaan yang tidak menentu. Oleh karena itu, mereka meminta pertolongan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, agar supaya perjalanan mereka ini
bisa berhasil, mereka bisa tiba di tanah perjanjian, di kampung halaman mereka dengan tidak menghadapi satu hambatan apapun. Oleh karena itu, agar supaya Allah menyertai dan menolong perjalanan mereka, mereka tidak menghadapi bahaya dan celaka, maka sambil mereka berdoa, mereka pun berpuasa. Jadi di sini kita lihat bahwa puasa seringkali dilakukan dengan motivasi supaya Tuhan mendengar doa-doa dari umat Allah sendiri, dan mereka menghendaki supaya Tuhan menyertai dan menolong kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, kalau itu dirasa sangat penting dan mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan, maka mereka berpuasa. Kemudian kita bisa melihat bahwa puasa itu dilakukan agar Tuhan menolong umatnya keluar dari ancaman dan malapetaka. Biasanya kalau kita membaca bagian perjanjian lama, khususnya kitab-kitab yang menceritakan sejarah kehidupan dari umat Allah, bangsa Israel, mereka kerap kali menghadapi musuh-musuh di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, musuh-musuh yang jauh lebih tangguh, yang jauh lebih hebat dari mereka, yang berkuasa, yang punya keinginan untuk menguasai kehidupan mereka, punya keinginan untuk menjajah mereka. Ya. Oleh karena mereka menghadapi musuh-musuh yang seperti ini, maka orang Israel atau umat Allah itu berpuasa dengan harapan supaya Tuhan menolong mereka atau meluputkan mereka dari ancaman musuh-musuh yang seperti ini. Jadi puasa kerap kali dilakukan ketika Israel menghadapi situasi perang. Misalnya kita melihat di dalam Ester pasal 4 ayat 15 sampai dengan 16, maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, ini puasa seperti ini dilakukan oleh, atau bisa dikatakan ini puasa berjamaah namanya. Bukan hanya dilakukan oleh satu orang, tapi dilakukan oleh sekelompok orang, bahkan satu bangsa. Kita melihat bahwa bagian Alkitab yang kita baca tadi merupakan kisah mengenai Ester dan Mordekai. Ya. Pada saat itu mereka menghadapi musuh yang hendak membinasakan seluruh umat Yahudi, orang Israel, umat pilihan Allah. Oleh karena itu, Ester, Mordekai, dan seluruh umat Allah bersepakat untuk melakukan yang namanya puasa. Tujuannya yaitu supaya Tuhan meluputkan mereka dari musuh yang mengancam kelangsungan kehidupan mereka. Kita juga dapat membaca hal ini di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 dan 4. Di situ mengisahkan mengenai Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Kita melihat bahwa ketika bangsa Yehuda diserang oleh musuh yang jauh lebih kuat, lebih hebat daripada mereka, mereka akhirnya coba membendung, coba melawan serangan dari musuh ini dengan berpuasa. Puasa dengan tujuan supaya Tuhan kiranya meluputkan mereka dari musuh-musuh mereka. Nah, kita akan melihat dampak dari puasa yang dilakukan oleh Yosafat dan seluruh orang Yehuda. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 14 sampai 17, di situ firman Tuhan berkata, lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matania, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Jadi ketika umat Allah bersungguh-sungguh mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta pertolongan dari Raja yang sejati, yaitu
Allah Adonai Elohim, maka mereka menaikkan doa-doa mereka, harapan mereka itu dengan kesungguhan yang ditunjukkan dengan puasa yang mereka lakukan. Alhasil kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Roh Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan menyerukan satu pernyataan bahwa mereka tidak perlu berperang, Tuhan sendirilah yang akan berperang dan meluputkan mereka dari ancaman dari musuh-musuh mereka. Di sini kita melihat bahwa puasa memang didasarkan dengan satu tujuan yang mulia, yaitu demi kepentingan keselamatan umat Allah itu sendiri. Ketika umat Allah diselamatkan oleh perbuatan karya tangan Tuhan yang luar biasa, maka kemuliaan itu akan dikembalikan kepada Tuhan, penghormatan itu akan dikembalikan kepada Tuhan. Di sini kita melihat satu pola kehidupan keagamaan, keimanan dari orang Israel. Mereka berpuasa dengan merendahkan diri kepada Tuhan. Tujuan dari jawaban doa-doa mereka itu bukan untuk kepentingan mereka sendiri, bukan hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tapi untuk kemuliaan, kebesaran nama Tuhan itu sendiri. Dan motivasi yang terakhir, puasa itu dilakukan untuk mentahirkan diri, seperti yang tertulis di dalam kitab Yunus pasal 3 ayat yang kelima. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Di sini kita melihat bahwa ketika Yunus menyampaikan berita firman Tuhan kepada orang Niniwe bahwa mereka akan dibinasakan, dijungkir balikan oleh Tuhan, maka segera pada saat itu orang Niniwe itu menjadi takut, bukan hanya sekedar takut, tapi mereka mau bertobat, mengakui kesalahan-kesalahannya. Kalau saudara membaca bagian kitab Yunus pasal yang ketiga, di ayat-ayat yang seterusnya, maka kita akan melihat bagaimana baik raja maupun rakyat pada saat itu memaklumkan diri untuk bertobat. Mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan, kesalahan-kesalahan mereka. Jadi puasa dilakukan itu untuk dengan tujuan mentahirkan diri, menyucikan diri. Jadi ketika orang berpuasa, tujuannya yaitu supaya mereka bukan hanya sekedar bertobat, tapi menunjukkan pertobatan itu dengan kesucian hidup mereka. Mereka bersedia untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka, kesalahan-kesalahan mereka yang membuat Allah geram atau marah kepada mereka. Jadi di sini kita melihat paling tidak ada 5 motivasi yang dilakukan, yang mendasari umat Allah untuk berpuasa atau orang-orang pada zaman itu untuk berpuasa. Puasa seringkali dilakukan ketika mereka berdoa dengan tujuan supaya Tuhan mendengar doa-doanya. Puasa dilakukan sebagai tanda pertobatan. Puasa dilakukan untuk meminta penyertaan dan pertolongan Tuhan. Puasa dilakukan untuk meminta supaya Tuhan menolong mereka dari ancaman musuh-musuh yang berbahaya. Dan puasa dilakukan sebagai tanda untuk menyucikan diri. Nah, sampai di sini kita melihat dan kita bisa mengoreksi sebenarnya diri kita ketika kita melakukan puasa. Sebenarnya apakah kita sungguh-sungguh berpuasa? Apakah kita sungguh-sungguh merendahkan diri, betul-betul menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan dan Raja? Dan apa tujuan kita berpuasa? Apakah puasa yang selama ini kita lakukan itu ternyata tujuannya itu masih salah, masih meleset, sehingga kegiatan atau hidup ibadah kita di hadapan Tuhan itu menjadi sia-sia? Kita hidup di masa perjanjian baru, masih perlukah kita berpuasa? Sekalipun kita sudah mengetahui tadi di awal bahwa ternyata berpuasa itu punya satu tujuan keagamaan, tujuan keimanan yang baik.